Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Emir Putra. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4123 0199 000036. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan membuat video pembelajaran di kelas 7 dengan materi pokok meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Maka dari itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Untuk ketua kelas, silakan disiapkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Alfiana Zahra. Saya. Alfia. Saya. Alia. Saya. Ananda. Saya. Azril. Saya. Bintang. Karisa. Saya. Delia. Saya. Desviana. Eka. Saya. Emirza. Saya. Feliza. Felicia. Saya. Zahra Naufal. Oke, anak-anakku semua, hadir semua ya hari ini ya. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang meneladani nama-nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya, anak-anakku semua, di materi ini kita akan belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, sekarang Pak Emir mau bertanya sama kalian. Ada yang tahu nggak sih nama-nama Allah itu disebut apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Asmaul Husna. Good. Nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Ada berapa? Nanti hari ini kita akan bahas. Nah, kita lihat, fokus semua ke depan, anak-anak semua. Kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita tujuannya biar apa sih? Lihat di sini kalimatnya. Ada yang mau baca nggak? Saya, Pak. Oke, silakan Asti baca. Melalui pembelajaran Discovery, kalian dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asma, Al-Husna, Al-Alim, dan Al-Kabir, dan juga Al-Asmi, Al-Sami, dan Al-Basir. Oke, tadi Asti sudah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Fokus, nah, lihat di sini. Ada kalimat discovery. Apa itu discovery? Discovery ini adalah metode yang saya akan gunakan
untuk kalian supaya kalian bisa nanti mencari sendiri pembuktian dari nama-nama Allah. Contoh nanti Al-Alim. Apa sih buktinya Al-Alim? Nanti kalian cari sendiri. Nanti ada juga Al-Basir, Al-Khabir, As-Sami. Nanti kalian cari sendiri. Kenapa demikian? Supaya pada saat kalian mencari, kalian mendapatkan ilmu dari apa yang kalian dapat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Lihat lagi nak. Nah, sebelum masuk ada pantun pemantik nih. Kira-kira siapa yang mau baca? Saya Pak. Silakan Mas Alvin. Petani menanam padi, Cakep. membelikan untuk lauk. Cakep. Karena Allah Maha mengetahui, hindarilah perbuatan buruk. Oke, tepuk tangan buat Alvin. Ya. Nah. Baik, anak-anakku semua. Tadi Mas Alvin sudah membaca pantun pemantik. Tujuannya adalah sebelum masuk ke pembelajaran kalian udah paham dulu nih ada pemantiknya. Lihat kalimat di sini. Petani menanam padi, membeli ikan untuk lauk. Karena Allah Maha mengetahui, hindarilah perbuatan buruk. Maka anak-anakku semua ada kalimat di sini. Karena Allah Maha mengetahui. Ada kalimat maha dan ada kalimat mengetahui. Itu adalah termasuk pemantik dari apa yang akan kita pelajari. Karena Maha mengetahui itu pelajaran kita Asmaul Husna yang namanya adalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Jadi nanti di metode nanti di Discovery Learning kamu akan cari, masa iya sih Allah Maha mengetahui? Apa ya buktinya? Kalian cari boleh di internet, kalian cari boleh di buku dan berbagai macamnya, sehingga kalian menemukan sesuatu yang kalian temukan sendiri akhirnya masuk ke dalam hati kalian. Bisa dipahami? Lihat di sini. Next. Nah, lihat titik fokus kita. Fokus. Apa yang pertama? Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Yang kedua, makna dari Al-Alim, makna dari Al-Khabir, makna dari As-Sami, makna dari Al-Basir. Itu yang kedua. Yang ketiga, perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Fokus ya. Jadi fokus pertama kita apa anak-anak ini? Asmaul Husna. Oke, kita lihat di sini. Nah, what's the meaning of Asmaul Husna? Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Saya Kak. Oke, Yara, menurut kamu apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama Allah yang baik. Oke, kata Yara, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Betul atau tidak? Betul. Survei membuktikan. Lihat di sini. Apakah betul? Ya, betul. Jadi kata Yara, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang baik dan yang bisa kita pelajari secara lebih baik. Ada berapa coba kira-kira? 99. Ada 99. Mau tahu nggak buktinya apa? Saya kasih bukti ya. Lihat di sini, fokus. Jumlahnya ada 99. Betul ya? Buktinya lihat. Nah, coba perhatikan tangan kalian baik-baik. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan tangan kalian baik-baik. Seperti di tangan yang lihat yang di depan. Itu ada nama-nama Allah. Nah, jumlahnya di situ. Nah, coba lihat, fokus. Udah ketemu belum? Udah ketemu? Ayo, baru satu orang yang ketemu tuh. Baru Tasya doang. Yang lain udah ketemu? Udah, 2 orang. Ayo, Pak Emil mau lihat nih siapa yang ketemu. Kalau yang masih bingung, lihat ke depan. Nih, buktinya. Tuh. Loh, kok maksudnya apa tuh, Pak? Oh. Hah? Muhammad? Ayo, bukan. Ini lihat nih. Ini ada angka Arab, nah. Ada angka 8, ada angka 1 di tangan sebelah kiri ya ini ya. Kiri. Yang kanan ada angka 1, ada angka 8. 81 tambah 18 kalau digabung jadi berapa? 99. Ternyata di tangan kanan dan tangan kiri kamu ada bukti
Asmaul Husna. Paham sampai sini? Oke. Oke, anak-anak. Ternyata di tangan kanan kamu ada angka 81, ada angka 18. Makanya kalau berdoa begini ya. Supaya apa? Supaya kita menyatukan nama-nama Allah yang 99. Makanya anak-anak kalau berdoa diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kalimat Asmaul Husna dari bismillahirrahmanirrahim? Ayo, ada berapa? Ada 2. Ada Ar-Rahman dan ada Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru aku doa, ya Allah saya minta ini dan ini. Ya Allah saya mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka pada saat berdoa awali dengan kalimat-kalimat Allah. Bisa dipahami? Lihat lagi di sini, fokus. Nah, hari ini walaupun ada 99 nama Allah, kalian hanya belajar 4 saja. Apa yang pertama? Al-Alim. Apa yang kedua? Al-Khabir. Apa yang ketiga? As-Sami. Apa yang keempat? Al-Basir. Cakep. Apa sih itu semua? Kita lihat sini. Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Ada yang tahu contohnya Allah Maha Mengetahui? Contohnya Allah Maha Mengetahui adalah Allah Maha tahu apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi sebelum dan sesudahnya. Sekarang Pak Emir mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak kapan kalian meninggal? Nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Sekarang saya mau tanya, nanti jam istirahat kalian tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu. Tapi Allah Maha. Pernah nggak kalian? Nih dengerin. Pernah nggak kalian merencanakan sesuatu yang pada akhirnya di hari hanya gagal? Pertanyaan saya, tahu nggak bakal gagal? Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Kamu merencanakan sesuatu, kamu takut gagal nih, ternyata berhasil. Kamu tahu nggak akan berhasil? Padahal Allah Maha tahu. Itulah perbedaan makhluk sama kholik. Ada makhluk yaitu kita, ada kholik yaitu Allah. Paham ya? Yang kedua, lihat lagi yang kedua, ada Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Allah Maha memberitahu. Kamu tahu nggak contohnya memberitahu apa? Good, memberitahu tentang kejadian hari kiamat. Kan dikasih tahu tuh sama Allah kan? Apa tanda-tandanya? Ada yang tahu nggak tanda-tanda datangnya hari kiamat apa? Apa? Datangnya trompet sangkakala. Datang tuh trompet. Bukan, oke. Sudah mulai ditiupkan trompet sangkakala. Tapi itu pada saat kiamatnya nah. Ada tanda-tandanya nah. Contohnya apa? Banyaknya LGBT. Apalagi terusnya? Datang tuh. Apa makhluknya namanya? Dajjal datang. Turun siapa nanti? Nabi Isa. Ada lagi nanti Ya'juj dan Ma'juj. Ada lagi imam siapa? Mahdi. Nah, ada yang banyak-banyak pura-pura jadi nabi bagus. Para petinggi meninggal. Waduh, para petinggi meninggal. Serem juga ya. Berarti kiamat itu banyak tanda-tandanya. Bisa dipahami? Itu tanda-tanda hari kiamat. Makanya Allah udah ngasih tahu tuh Al-Qadir, ngasih tahu itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, lanjut. As-Sami. Apa ini As-Sami? Allah Maha mendengar. Maksudnya Allah Maha mendengar, ada yang tahu? Oh, mendengar isi hati, betul. Jadi Allah Maha mendengar isi hati kalian. Awas, hati-hati. Kalau ada yang
suka ngedumel di dalam hati, yang suka ngomong kotor di dalam hati, Allah mendengarkan kalian. Awas, dosa nggak Pak? Berdosa. Ya itu. Paham ya sampai sini? Oke, apalagi Allah mau mendengar apa lagi? Allah maha mendengar doa kita. Bagus asli. Nah, saya tanya sama kamu, doa kamu itu kalau lagi sholat kencang-kencang, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, atau kalian pelan-pelan? Pelan-pelan. Pertanyaan saya, orang di sebelah dengar nggak doa kamu? Tapi Allah dengar nggak? Hanya doa Emir sampai hari ini banyak yang sudah dikabulkan. Doa Karisa sampai hari ini banyak yang sudah dikabulkan. Doa Tanzila kemarin juga sudah dikabulkan. Doa Asti dan doa kita semua sudah banyak yang dikabulkan. Kenapa? Allah mendengar doa kalian. Bisa dipahami? Next. Nah, yang terakhir, Al-Basir. Nah, fokus nih. Apa itu Al-Basir? Allah Maha melihat. Apa yang Allah lihat? Perbuatan kita. Walaupun itu di tempat tertutup, di dalam kamar yang kamu kunci sekalipun, Allah melihat apa yang kamu lakuin. Nah, ada yang mungkin scroll sambil kepoin cowok yang dia suka. Dosa nggak itu? Dosa. Allah melihat. Allah melihat laki-laki di dalam kamar lagi scroll hal yang enggak. Nah, pertanyaan saya, dosa nggak begitu? Kenapa bisa dosa? Karena Allah is watching you. Allah melihat kalian, baik itu di kamar mandi, di tempat yang tertutup sekalipun, Allah lihat semuanya. Awas, hati-hati. Nah, anak-anak, inilah yang membedakan makhluk dengan kholik. Kalau makhluk kalau kholik nggak ada batas. Tapi kalau makhluk punya batas. Contoh, kamu melihat nggak? Melihat. Tapi punya batasan nggak? Sekarang Pak Emir mau tanya, di belakang kelas kamu kelas berapa? 8I. Sekarang kamu bisa melihat nggak kelas 8I lagi ngapain? Itulah bukti kamu makhluk terbatas karena ketutupan sama tembok. Tapi Allah tahu nggak apa yang dilakuin 8I? Tahu lah. Yang kamu lakuin di kamar pun Allah tahu. Sama mendengar. Sekarang saya mau tanya, kamu dengar suara saya sampai saat ini? Dengar. Pertanyaan saya, kamu dengar nggak teman kamu di 8J di atas? Kenapa? Jauh, punya keterbatasan. Tapi kalau Allah nggak punya batas, bisa dipahami? Kamu sekarang memberitahu. Sekarang saya mau tanya, kalau nggak dikasih tahu sama Allah tanda-tanda kiamat, tahu nggak tanda-tanda kiamat? Tiba-tiba keluar Dajjal, kamu nggak tahu apa-apa. Ini kok orang matanya kicap satu, gitu kan? Bingung kenapa? Karena Allah dikasih tahu, itu Dajjal. Paham? Yang keempat, maha mengetahui. Bedanya maha mengetahui dengan mengetahui, kita hanya mengetahui yang terbatas. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang pintar semua pelajaran? Nilainya 100 semua, ada nggak? Nggak ada. Paling juga nilainya banter 90, 95. Tapi kalau Allah tahu semua. Sekarang saya mau tanya sama kamu, ada nggak yang di sini pintar bahasa Arab? Ada nggak di sini yang pintar bahasa Inggris? Ada nggak di sini yang pintar bahasa Spanyol? Nggak ada ya. Ternyata kamu punya keterbatasan. Tapi kalau Allah tahu semua. Makanya Alvin, kalau orang Spanyol ngomong jorok, dapat dosa nggak? Kan Allah tahu bahasa Spanyol. Kalau orang apa lagi? Korea, tuh ngomong jorok, kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Karena Allah maha mengetahui. Dah, baik anak-anak semua, lihat di sini, fokus di depan. Nah, sekarang Pak Emir pengen kalian siapa yang berani maju untuk menyatukan
ini semua. Mana yang Al-Basir, mana yang Al-Alim, mana yang As-Sami, dan mana yang Al-Khabir. Siapa? Tunjuk tangan, maju ke depan. Saya Pak. Oke, Mir, silakan maju ke depan. Nah, kawinkan Mir. Mana yang Al-Basir, mana yang Al-Alim, mana yang Al-Khabir, mana yang As-Sami. Silakan. Jangan takut salah. Salah pun gak masalah. Nanti Pak Emir betulkan. Basir. Oke, good. Al-Alim yang mana, Mir? Oke. Oke, Al-Khabir yang itu As-Sami. Oke, terima kasih Emir. Tepuk tangan buat Emir. Terima kasih Emir. Betul, silakan. Oke, anak-anakku semua fokus ke depan. Lihat ke depan semuanya. Kita cek ya, anak-anak, betul apa salah? Kata Emir, Al-Basir itu gambar mata. Betul apa enggak? Betul. Karena Al-Basir maha melihat. Oke, lihat lagi di sini. Emir Al-Alim gambarnya lampu. Maksudnya maha mengetahui. Betul apa salah? Betul. Betul, maha mengetahui. Kata Emir Al-Khabir masuknya ketua alias maha memberitahu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul, maha memberi. Yang terakhir As-Sami. Emir garisnya ke kuping, katanya As-Sami maha mendengar. Betul apa salah? Good, tepuk tangan buat Emir sekali lagi, luar biasa. Nilainya 100. Oke, sekarang tugas kalian adalah buat 4 kelompok dan diskusikanlah bersama kelompokmu mencari bukti Asmaul Husna yang sudah dipelajarin. Tadi bukti Al-Alim, bukti Al-Khabir, bukti As-Sami, bukti Al-Basir. Bisa dipahami anak-anak? Bikin 4 kelompok. Nah, bikinnya gini caranya, biasa. Hitung 1 sampai 4. Yang dapat angka 1 kelompok 1, yang dapat angka 2 kelompok 2, begitu juga seterusnya sampai angka 4. Bisa dipahami? Saya ulang lagi ya. Bikin kelompok 4. Caranya adalah pertama, yang dapat angka 1 maka dia kelompok 1, yang dapat angka 2 dia kelompok 2, yang dapat angka 3 dia kelompok 3, begitu juga yang 4 dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dari sana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ya, anak-anakku semua sudah dihitung dari angka 1 sampai 4. Yang dapat angka 1 silakan berkelompok dengan yang 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan kalian bikin kelompok. Silakan. Ya, silakan bersama kelompoknya masing-masing. Rambutnya dibuat berkelompok. Yang dapat angka 1, 1, 2, 2 sampai 4. Silakan. Ya anak-anak, sudah kita buat berkelompok. Silakan untuk kelompok 1 cari tentang Al-Alim, kelompok 2 cari tentang Al-Basir, kelompok 3 Al-Khabir, kelompok 4 As-Sami. Cari buktinya. Boleh searching di Google. Silahkan dimulai.
Baik, ini kelompok nyari apa nak? Asami ya? Asami, Pak. Oke, Asami. Apa Asami tadi? Asami itu mendengar apa? Oke, mendengar. Jadi tugas kalian, udah paham kan? Kalian cari contoh-contoh, bukti-bukti Allah itu sifatnya Asami. Bisa dipahamin? Nah, ini bagus tadi tulisannya itu tentang Asami ya. Oke, anak-anak semua, nanti setelah itu dipresentasikan apa yang kalian dapatkan. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Lanjut, silakan. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Good, sudah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang berani mempresentasikan untuk apa yang sudah dia dapat tentang yang dia lakukan atau yang dia cari di Asmaul Husna? Tunjuk tangan, siapa? Saya Pak. Oke, silakan dari kelompok Asami. Berdiri, silakan, yang kencang. Dari hasil yang saya dapat, Asami yaitu Allah Maha mendengar hati kita, Allah mendengar maha isi pikiran kita, Allah mendengar doa-doa kita. Pak. Oke, tepuk tangan luar biasa. Jadi kalian sudah mendapatkan ya apa yang kalian dapatkan tentang Asmaul Husna. Itulah fungsi discovery learning. Ternyata dari kelompok Asami sudah mencari, sudah men-searching, mereka menemukan apa? Yang pertama, Allah mendengar doa kita. Allah mendengar pikiran kita. Allah mendengar bisikan hati kita. Jadi sekarang hati-hati kalau berbicara. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, sekarang saya mau tanya sama kalian. Refleksi hari ini siapa yang bisa untuk menjelaskan? Tunjuk tangan. Saya Pak, Silakan nak. Apa refleksi kamu hari ini? saya bisa mengetahui banyak Asmaul Husna dan juga saya bisa lebih awas diri lah. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Ya, baik anak-anakku semua. Hari ini kita belajar banyak tentang Asmaul Husna. Kita sudah paham arti Asami. Kita sudah paham arti Al-Basir. Kita sudah paham arti Al-Khabir dan Al-Alim. Mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kalian bisa lebih mawas diri. Karena ingat, Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu, Allah memberitahu kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Paham sampai sini? Baik, kita tutup hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Ketemu lagi minggu depan sama Pak Emir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah video pembelajaran yang saya buat untuk UKIN atau uji kinerja di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kelas 7 dengan materi pokok meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Mudah-mudahan dengan video yang saya buat mempunyai manfaat yang luas, bukan hanya untuk murid-murid saya, tapi juga untuk kalangan yang lebih luas. Maka dari itu saya mohon pamit undur diri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.